nanti saya akan mencoba membahas pengaruh tradisi ilmiah Barat terhadap dunia Islam dampak. Kan gini, tradisi berpikir ilmiah memang itu sudah syarat bahwa dalam tradisi ilmiah itu salah satunya apa cirinya? Logis. Dua, rasional. Tiga, empirik. Itu aja dulu, tiga, empiris. Nah yang problemnya adalah empiris. Empiris itu di dalam tradisi berpikir Barat, ilmiah modern, harus menjadi ukuran salah satu bukti benar salahnya sesuatu. Betul nggak? Kalau empiris, kalau tidak empiris, dianggap tidak benar dan tidak ada. Ini sebetulnya sudah problem keilmuan di dunia Islam dari dulu sudah lama. Saya tahun 2000, udah lahir belum tahun 2000? Belum. Saya tahun 2000 sudah mengeluarkan buku. Apa judulnya? Dekonstruksi Islam, perdebatan Islamisasi ilmu. Saya kumpulkan tulisan-tulisan tentang Islamisasi ilmu dari seluruh sarjana Islam, dari mulai Al-Faruqi, ya kemudian Naqib Al-Atas, itu Malaysia. Kalau Al-Faruqi penggagasnya. Nah di Asia Tenggara itu Naqib Al-Atas. Di Indonesia banyak, ada termasuk dari ITB, ada Nilna Iqbal tuh yang di fisika, Islamisasi ilmu fisika. Ada lagi Manajum Anabastama kalau nggak salah, itu di psikologi. Ingin mengislamkan ilmu psikologi karena semuanya dari Barat. Nah saya pernah berpikir saya ingin mengislamkan sejarah, ilmu sejarah maksudnya, karena ilmu sejarah juga sama problem. Ya, oke, kembali ke empirik. Segala sesuatu dianggap benar bila empirik, terukur, kelihatan, ya, teraba, terasa dan sebagainya. Itu hanya disebut ada bila empirik. Jadi salah satu problem ontologi ilmu adalah soal ada. Ada dalam tradisi ilmu Barat, dengan Islam beda. Karena saya tanya sekarang, malaikat ada nggak? Ada. Terukur nggak? Empirik nggak? Nah, kapan orang melihat malaikat? Dalam tradisi Barat, jangan percaya, tidak ilmiah. Betul nggak? Adanya Allah apalagi. Sangat gampang menentukan, membuktikan Allah itu ilmiah atau tidak. Ya. Kalau saya masalahnya adalah dari perspektif Islam. Kalau dipakai ilmu Barat, ya sudah, kan itu ya gugur, tidak berlaku, karena Allah itu tidak empirik, hanya hati yang bisa merasakan adanya. Empirik itu ya terlihat, terukur, ya teraba, terasa. Kan itu nggak mungkin dipakai untuk menguji adanya Allah. Saya mau begini menjawabnya. Ilmu itu dari mana? Kalau Barat dari pengamatan, dari observasi, ya dari apa yang terlihat, itu mah terlalu rendah, cetek. Kalau dalam Islam menjawabnya ilmu itu dari mana? Dari Allah, diturunkan kepada manusia. Ya, awalnya adalah pertama kali ilmu itu diturunkan dari Allah adalah kepada Nabi Adam. Ketika Adam disuruh menyebutkan nama-nama benda, nama alam semesta. Nabi Adam menyebutkan ini awan, ini langit, ini bumi, ini air, kira-kira begitulah. Ya, yang Allah kemudian kepada malaikat sekarang sebutkan nama-nama benda itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya ya Allah, aku tidak tahu apa kecuali yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Nah itu kan ilmu. Jadi malaikat Nabi Adam tahu adanya Allah karena ilmu. Sesuatu berdasarkan ilmu, ada kategori ilmu berarti ilmiah. Gampang aja menjawab seperti itu. Ya, kalau ukurannya tidak empirik, karena ilmu zaman ayana Barat abad 17 ke sini sangat ketinggalan. Ilmu dalam Islam sejak manusia diciptakan. Terus dalam Quran surat apa tuh yang Allah bertanya kepada setiap janin yang masih dalam perut? Al-Baqarah 172. Ada pertanyaan Allah kepada bayi yang akan setiap lahir. Alastu birabbikum? Betul nggak? Apa artinya? Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, jawabnya apa? Bala, qalu bala syahid. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Nah Allah bertanya kepada si janin itu pengetahuan, ilmu bahwa aku ini Tuhanmu. Kamu beriman enggak? Kata si janin calon bayi, benar kami beriman dan kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Itu kan ilmu. Makanya adanya Allah itu ilmiah. Selesai jawaban. Ya. Kalau pakai ilmu Islam, ilmu Islam itu turunan sejak Adam diciptakan, bukan baru sekarang empirik rasionalogis. Akan mencetek.
Ilmu-ilmu Islam dan Barat itu ada kesamaannya yang empirik sama. Empirik syaratnya. Tapi dalam ilmu Barat untuk semua ilmu, dalam Islam itu hanya untuk masalah-masalah yang empirik juga. Bukan yang otoritatif sifatnya. Yang itu otoritas Nabi. Sekarang katanya begini, waktu Rasulullah menerima wahyu, ada nggak saksinya? Ini yang kedua, saksi dalam ilmu sejarah. Sebuah peristiwa benar tidaknya dalam sejarah harus ada saksinya. Itu pertama. Kedua, saksi sejaman. Ya, bukti sejaman. Itu dalam tradisi Barat. Lemah dalam Islam yang begitu. Kenapa tidak semua kebenaran dalam Islam harus ada saksinya? Yang kedua, apalagi saksi sejaman. Itu saya tulis di dalam artikel saya. Waktu Rasulullah menerima wahyu, bergetar diri, berkeringat. Ada nggak saksinya? Wah, Muhammad sedang menerima wahyu, badannya menggigil, berkeringat, belum menjawab tuh. Yang kedua, dia mendengar nggak ada suara masuk ke dalam Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Oleh saksi itu. Kalau si saksi tidak mendengarkan itu, berarti Muhammad bohong. Kata siapa? Kata ilmu Barat begitu. Ya, karena nggak ada saksinya. Yang kedua, penulis wahyu siapa? Penulis wahyu sahabat Nabi. Zaid penulis wahyunya. Apakah Zaid bin Sabit menuliskan wahyu-wahyu dari Rasulullah? Dia menyaksikan? Tidak menyaksikan. Itu lemahnya empirisme dibandingkan dengan ilmu dalam Islam. Kalau dalam Islam sudah pasti kita itu benar, karena ini menariknya. Nabi Muhammad itu dari awal sudah dibekali Allah sebelum jadi Nabi, sebelum diutus dari Nabi, agar kekuatan dakwahnya, kebenarannya kuat, sudah dibekali dengan apa? Sifat al-amin dari kecil, enggak? Dari kecil. Maka apapun yang dikatakan oleh Muhammad tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong, karena faktanya itu Abu Jahal, Abu Lahab dan mengakui semuanya. Nah, maka apa yang dikatakan oleh dia pasti benar. Itu sudah syarat keimanan, termasuk kita hari ini. Maka apapun yang dikatakan oleh Muhammad itu pasti benar. Itu mah keyakinan, bukan mah keyakinan, itu fakta. Faktanya apa? Para sahabat semua menyaksikan, bahkan orang kafir, bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Jadi Muhammad tidak pernah berbohong. Itu bukan keyakinan, itu empirik. Ya, betul. Dengan melihat pengakuan para sahabat dan para keluarga, para kafir saat itu yang melihat Muhammad tidak pernah berbohong sejak kecil. Makanya gelarnya pun al-amin. Kalau yang beli menjadi syarat. Nah, kita sekarang sudah tidak melihat Rasulullah hidup, kita beriman saja sepenuhnya, karena Muhammad tidak mungkin berdusta, apalagi dia membawa ayat-ayat Quran sebagai firman. Jadi soal ada saja bermasalah. Sekarang tarik sedikit kepada soal nasab. Kalau syarat ilmiah benar itu harus empirik, harus ada bukti sejaman, harus ada kitab sejaman, maka tradisi nasab yang sudah ratusan tahun di Indonesia harus dibatalkan semuanya. Karena kemungkinan besar mereka tidak semuanya punya kitab-kitab sumber sejamannya. Enggak. Keimanan, kepercayaan pada zuriat Nabi yang sudah mengakar mentradisi tiba-tiba harus dibatalkan. Gara-gara tidak ada sumber sejaman itu yang menjadi tesisnya katanya Imaduddin, ya, yang dari Banten itu. Maka tes terakhirnya adalah DNA. Itu urusan Pak Habib, silahkan, bukan urusan saya. Tapi bicara berpikir bahwa untuk membuktikan benar tidaknya seorang Habib mengakui kepada Rasulullah harus ada kitab sejaman, boleh saja begitu, tapi itu akan jadi problem. Problemnya berarti harus membatalkan tradisi nasab keluarga keturunan Nabi yang sudah beratus-ratus tahun, gara-gara syarat ilmiah dari dunia modern yang tidak kuat. Betul nggak? Mungkin nggak dibatalkan, ya pada ngamuk, farhan otomatis, karena mereka sudah yakin dari dulu sebagai keturunan Habaib. Jangan jauh-jauh, saya ambil contoh yang lain. Tahun 2000 Fakultas Adat mengadakan seminar tentang Sunan Gunung Jati di Cirebon. Saat itu pembicaranya Dr. Nina Herlina Lubis dosen Unpad. Saya baru pulang dari Australia. Dia bercerita pakai metode Barat, metode sejarah Ketat Barat. Nah, ini buat kalian, ini boleh tangkap, ini penting.
Ya, jadi namanya teori sejarah yang ketat dalam dunia ilmiah. Jadi sumber-sumber itu diklasifikasikan. Pertama ada strictly primary source, sumber-sumber sejarah yang ketat. Apa buktinya? Apa wujudnya? Yaitu saksi sejarah, orang yang melihat, orang yang menuliskan, di sekitarnya, saudaranya, tetangganya, temannya, siapa saja yang menuliskan. Ya, nah, itu sumber yang paling kuat. Misalnya kita membunuh maling, ya, bisa ada perampokan kemudian dibunuh sama dia. Siapa namanya? Irman dibunuh oleh Irman. Dia membunuh dan itu betul-betul terjadi. Tapi kalau tidak ada yang menuliskan, menyaksikan, kita tidak sah. Dianggap peristiwa itu tidak ada. Nah, begitu. Kalau ada saksi, kalaupun saksinya ada cuma satu, nggak kuat. Harus ada saksi lain yang memperkuat. 5 orang, 6 orang lebih bagus lagi. Kalau itu tidak ada, kalau ada saksi sejaman, kebetulan ente beda kelas, beda daerah, tapi sama-sama masuk SPI menuliskan. Itulah kira-kira. Ilman pernah membunuh. Saya tahu, walaupun saya tidak menyaksikan langsung, tapi saya kuliah bareng sama dia. Nah, dituliskan. Berita itu nyampe kepada saya, karena saya dengan Ilman hidupnya sejaman, bareng kuliah di SPI. Itu kuat, tapi kurang kuat, lemah. Sumber sejarah yang kedua masih lemah. Itu namanya less atau contemporary strictly primary source, sumber-sumber sejarah yang ketat yang kurang kuat. Ini beberapa bagus sebagai sebuah metode ilmiah, tapi problematik berisiko ketika diterapkan dalam sejarah Islam. Nah, oleh teori ini Dinaluddin saat itu sejarah Sunan Gunung Jati ditulis 150 tahun setelah beliau meninggal, ya, oleh seorang pujangga di Keraton Sunan Kasepuhan. Karena ini jaraknya terlalu jauh, tentang beliau itu ditulis baru 1 abad setengah, maka ini sumbernya lemah. Karena sumbernya lemah, secara historis, secara tradisi ilmiah Sunan Gunung Jati tidak boleh dianggap ada. Itu resikonya. Berani tidak? Ini nggak Sunan Gunung Jati itu nggak ada. Wali Songo itu nggak ada. Karena sumbernya lemah. Menurut tradisi Barat, tradisi sejarah Barat. Padahal aspek lainnya satu, keraton ada nggak? Ada. Keluarganya, tradisi ilmiahnya, naskah-naskahnya banyak. Yang tidak ada adalah hanya catatan sejarah yang menuliskan sejarah Sunan Gunung Jati. Itu salah satu dari banyak problem pendekatan ilmiah Barat dipakai dalam membaca mengenai sejarah Islam. Gak bisa. Jadi pada aspek logis, rasionalnya sama, ya. Tapi pada problem ontologisnya, adanya itu masalah. Karena ada dalam istilah Barat, dalam dunia Barat, dalam tradisi akademik Barat tidak bisa diterapkan dalam tradisi keilmuan Islam. Karena ada dalam Islam itu tidak harus selalu konkret, tidak harus selalu wujudnya material. Jadi logis, rasional, terbukti bisa, tapi empirik harus teralami. Nah, itu yang nggak bisa. Beda paradigma ilmu Barat dengan tradisi Islam.